Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reski Wijayanto, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Darussalam Kunir. Di pertemuan kali ini, saya akan mereview tugas tafsir Tarbawi untuk memenuhi persyaratan mengikuti UAS. Baik, kali ini saya akan memulai dari tafsir Tarbawi adalah metode pemahaman kitab suci atau tafsir yang dilihat atau didekati dari sisi pendidikan dengan lebih memperhatikan corak pendidikan dalam memberikan analisisnya. Dua kata lain, tafsir Tarbawi adalah ijtihad akademisi tafsir untuk mendekati Al-Quran melalui sudut pandang pendidikan, baik segi teoritik atau praktek. Yang pertama, pengertian ilmu. Ilmu adalah mengetahui sesuatu sesuai dengan apa adanya atau kenyataan. Ilmu yang wajib dipelajari terdiri dari ijtihad atau i'tiqad, keyakinan, fi'lu perbuatan, dan juga tarku meninggalkan. Yang kedua, manusia dan kewajiban mencari ilmu. Manusia diciptakan dengan bentuk sebaik-baiknya, yaitu sempurna, mulia, dan terbaik di antara makhluk-makhluk lain. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. Di antara ayat-ayat yang menjelaskan hal tersebut yaitu Quran Surat Al-Isra ayat 70 dan Quran Surat At-Tin ayat 4-5. Isi dalam kandungan Quran Surat Al-Isra ayat 70 ialah belajar atau menuntut ilmu merupakan sebuah aktivitas yang biasanya dilihat oleh manusia. Sebab ilmu pengetahuan merupakan sesuatu yang akan diperoleh tidak lain dari proses yang namanya belajar. Ya, tanpa ilmu, manusia akan tersesat dari jalan kebenaran. Tanpa ilmu, manusia tidak akan mampu merubah suatu peradaban, suatu zaman. Bahkan dirinya pun tidak bisa menjadi lebih baik secara sederhana. Belajar berarti berusaha mengetahui sesuatu, berusaha memperoleh ilmu pengetahuan atau kepandaian dan keterampilan. Lalu di Quran Surat Az-Zumar ayat 9 juga itu menjelaskan tentang 3 tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yaitu mencari ilmu, di dalamnya banyak sekali yang harus kita pelajari agar kita mendapatkan ilmu yang baik dan benar. Tujuan pendidikan, tujuan mencari ilmu di dalam kitab taklim ialah mencari ridho Allah dan akhirat. Menghilangkan kebodohan dari diri sendiri dan dari semua orang jahil lainnya. Menghidupkan kembali agama dan menjaga perdamaian. Karena Islam tetap dengan ilmu dan asketisme, tidak berlaka dengan ketidakpedulian. Ayat Al-Quran yang menerangkan tujuan pendidikan ialah surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Silahkan dilihat saja. Dan yang keempat, itu pengertian subjek pendidikan. Subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang dapat dikembangkan sesuai dengan potensinya. 3 subjek pendidikan yang biasa disebut dengan guru adalah seorang pemimpin sejati, pembimbing dan pengarah yang bijaksana, pencetak para tokoh dan pemimpin umat. Ada 2, yaitu pendidik menurut kodrat,
yaitu orang tua. Dan yang kedua itu pendidik menurut jabatan atau orang tua kedua yaitu guru. Tafsir tarbawinya atau tafsir ayat subjek pendidikan itu ada di Quran surat Al-Kahfi ayat 66 sampai 82. Lalu yang selanjutnya itu objek pendidikan. Objek pendidikan ialah seseorang yang diajar atau yang menerima pengetahuan seperti di surat Al-Kahfi ayat 66. Nabi Musa merupakan dari objek pendidikan. Kita dianjurkan untuk berlaku sopan kepada guru. Kita juga diperintahkan untuk mencari ilmu tidak hanya di sekolah, tapi di mana saja, dimanapun. Dan yang selanjutnya itu materi pendidikan. Materi pendidikan alam surat Luqman ayat 12 sampai 19. Yang pertama itu menjelaskan tentang pendidikan akidah. Pendidikan akidah ini sangat penting. Ya, karena ketauhidan seseorang itu harus didirikan terlebih dahulu agar bisa mengetahui dalam bentuk pengesahan Allah, mengesahkan Allah. Lalu yang kedua pendidikan syariat. Ya, pendidikan syariat yang kedua diantaranya sholat dan birrul walidain lah. Lalu yang ketiga pendidikan akhlak. Ini akhlak sangat penting bagi kita. Mempelajari akhlak itu sangat penting. Dikarenakan akhlak adalah cerminan kita. Ketika akhlaknya baik, berarti orangnya juga baik. Seperti itu. Di antaranya seperti amar ma'ruf, baik kepada manusia, tidak sombong, tidak mengeraskan suara ketika dia sedang diberi nasihat atau sebagainya lah. Lalu materi selanjutnya itu metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang paling tepat dalam mengajarkan atau menyampaikan mata pelajaran di antara metode pembelajaran. Contohnya dari ayat Al-Quran yang telah menjelaskan metode teladan itu di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Metode musyawarah itu ada di Quran surat Al-Syafaat ayat 102. Terus metode kisah-kisah tentang bagaimana caranya mempelajari atau menyampaikan pelajaran itu ada di surat Quran surat Al-Kahfi ayat 60 sampai 82. Lalu metode nasihat. Ini perlu. Kita harus menasihati orang itu dengan metode. Tidak sembarangan kita menasihati orang itu dengan cara langsung di depan banyak orang. Itu salah. Kalau seperti itu bukan menasihati, tapi menurunkan kodrat atau derajat orang. Ketika kita ingin menasihati orang, silakan di tempat yang sangat sepi. Bahkan Rasulullah juga mengajukan seperti itu. Dan itu terdapat di Quran surat Al-A'raf ayat 79. Lalu dilanjutkan lagi metode perintah dan larangan itu terdapat di Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Terus dilanjut lagi metode mengajar tidak langsung itu ada terdapat di Quran surat At-Tahrim ayat 1. Lalu dilanjutkan kembali materinya lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat di mana seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Pendidikan diantaranya lingkungan sekolah, lingkungan masyarakat, lingkungan teman, ya. Itu adalah lingkungan pendidikan. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal itu adalah surat Al-Imran ayat 110, ya. Lalu dilanjut lagi materinya itu media dan sarana pendidikan. Alat pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan oleh pendidik dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Di antara media pendidikan yang dijelaskan dalam Al-Quran adalah yang pertama
itu langit, bumi, gunung dan lain-lain sebagai media pendidikan, ya. Jadi alam semesta ini adalah media pendidikan gitu. Bagaimana caranya sebuah gunung bisa meletus ataupun dedaunan bisa jatuh, itu adalah sebuah pendidikan. Kalau misalkan kita pelajari, bumi ini penuh dengan teka-teki yang harus kita pecahkan. Itu media pendidikan, terdapat di surat Al-Luqman ayat 10-11. Yang kedua, peristiwa malam, siang, matahari, dan bulan sebagai media pendidikan. Peristiwa malam, siang, matahari, dan bulan itu adalah media pendidikan juga, dikarenakan ya kita lihat saja. Berganti siang, ada malam, sama seperti kita manusia. Media pendidikannya kita lihat dari situ, bahwa tidak ada manusia yang sempurna tapi saling menyempurnakan, dan juga kita punya batasan. Itu terdapat di surat Fussilat ayat 37-39. Lalu materi selanjutnya itu evaluasi pendidikan. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan atau proses penentuan nilai pendidikan sehingga dapat diketahui atau hasil-hasilnya gitu, mutu-mutunya itu berhasil atau tidak, capai atau tidak. Dan tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai staf perkembangan atau staf kemajuan yang dialami oleh para peserta didik. Fungsi pokok evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidaknya memiliki 3 macam, yaitu mengukur kemajuan, menunjang penyusunan rencana, dan memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Ayat-ayat yang berhubungan dengan evaluasi pendidikan yakni surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Evaluasi yang dilakukan Allah terhadap umat manusia mengandung pengertian bahwa manusia senantiasa dalam pengawasan Allah, yang apabila hal ini disadari oleh manusia berarti ia akan hati-hati dalam bertingkah laku. Gitu. Dan untuk materi yang terakhir yaitu fungsi pendidikan sendiri. Fungsi pendidikan sendiri adalah yang pertama, fungsi pendidikan secara khusus. Artinya pendidikan memiliki fungsi secara khusus, yaitu untuk diri sendiri, yaitu individu, ya. Bagaimana caranya kita menghadapi masalah hidup kita itu dengan cara berpendidikan. Kalau kita tidak tahu itu salah, itu mungkin kita belum berpendidikan. Kita tahu itu salah, itu karena kita berpendidikan. Dan yang kedua, pada masalah ini pendidikan memiliki fungsi untuk mengoptimalkan fitrah manusia itu sendiri, seperti mengoptimalkan akal. Manusia itu beda dengan hewan, ya. Kalau hewan tidak berakal, manusia itu berakal. Oleh karena itu kita bersyukur sebagai manusia dan masih harus bisa kita itu memaksimalkan diri kita, akal kita itu untuk belajar, terus belajar, ya. Yang kedua, fungsi secara umum. Yang pertama, untuk mempersiapkan kader-kader pemimpin. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 30-34 bahwa manusia itu diciptakan dan dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Ya, kader-kader pemimpin. Terus yang kedua, transfer ilmu pengetahuan. Itu terdapat dalam Quran surat Al-A'la ayat 1-5. Nah, di sini transfer ilmu pengetahuan itu maksudnya bagaimana kita mengamalkan. Kita harus mengamalkan ilmu kita kepada orang lain agar ilmu kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Oleh karena itu, kita harus senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan bisa belajar, bisa hidup hari ini dan bisa bernapas hari ini. Dikarenakan tanpa dirinya, tanpa kita syukuri mungkin itu tidak ada apa-apanya. Oleh karena itu kita harus bersyukur, ya, berdoa dan juga beribadah. Tanpa ibadah hidup tidak akan indah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.